Nah, jadi hasilnya sangat crispy dan sangat manis, ditambah rasa manis pisang. Nah, ini adalah proses pembuatan keripik pisang oleh Ibu Musda. Lama ditunggu di kalau kayu. Kalau kayu Debi panasnya merata karena sudah ada arangnya. Iya, tapi tidak cepat gosong. Tidak cepat juga. Itu tidak cepat minyaknya deh, panas deh, meskipun di sini gimana gitu deh. Besar apinya tidak cepat itu nih. Oh. Beda apinya di dalam sudah. Ya sama goreng ada. Goreng kesan kebersihan kalau punya deh daripada kepada kompor jatuh gosong. Jadi memasak menggunakan kayu lebih bagus kualitasnya, tidak cepat gosong karena panasnya stabil. Nah, ini adalah proses pembuatan keripik pisang. Keripik pisang dengan berbagai rasa. Ada rasa balado, original, dan manis. Nah, ini kita mau buat bikin apa nih, Kak? Yang manis. Oh, yang manis ya. Yang cetakannya bulat-bulat atau yang panjang-panjang? Oh. Nah, ini adalah proses pembuatan keripik pisang. Nanti modelnya itu bulat-bulat. Nah, itu adalah model pengirisannya tuh. Nah, ini diiris dengan alat pengirisnya. Nah, ini banyak dijual di pasaran nih, Kak ya. Kalau kamu sudah. Ya udah tiup-tiup, Bang. Nah, jadi sambil menunggu minyaknya panas, apinya tetap dinyalakan. Jadi di sini penggorengannya tetap menggunakan masih secara tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Karena agar hasilnya lebih maksimal lagi, karena mungkin dari penggunaan kompor agak berbeda. Ya, Kak ya? Iya. Dari segi rasa, tekstur, dan aroma. Nah, jadi kita memasaknya dengan menggunakan kayu bakar dan secara tradisional. Nah, itu sambil menunggu. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kemudian pisang langsung diiris dan langsung dituangkan ke dalam minyak panas. Jadi dia tidak diiris terlebih dahulu, tapi langsung diiris di atas wajan. Tidak melekat-lekat. Nah, katanya supaya tidak pisangnya melekat-lekat. Karena biasanya kalau melekat-lekat biasanya bergetah dan akan merubah tekstur dan kenampakan dari si pisang. Jadi dalam satu kali penggorengan itu bisa 3-4 biji pisang yang diiris. Karena dilihat dari kecukupan dari si wajan. Nah, Kalau kecil ya. nah seperti ini kawan-kawannya, dilihat. Dia akan digoreng terus. Nah, sudah pisang ketiga. Diiris sampai memenuhi seluruh minyaknya. Mantap. Sudah cukup gak ya? Iya. Berarti besar-besar, minyaknya enggak ya, terlalu banyak. karena pisangnya cukup besar, jadi diiris hanya sampai 3 karena harus menutupi seluruh minyak di permukaan wajan. Karena kalau sampai tidak terkena minyak, nanti takutnya pisangnya tidak merata masaknya. Nah, jadi ini mungkin digoreng selama 5 menit sampai si pisang berubah warna menjadi golden brown. Kemudian nanti akan dicampurkan dengan bumbu rahasia. Nah, bumbu rahasianya itu yang akan membuat si pisang bertambah aroma, bertambah rasanya. Nah, ini masih terus digoreng ya. Digoreng dengan menggunakan api yang sedang. Nah, Enggak melekat-lekat. oh, jadi digorengnya sambil terus digaruk agar si pisang tidak menempel satu dengan yang lain.
Karena pada saat yang pertama ini tekstur dari si pisang masih lembek, jadi dia akan takut bergempet, jadi harus diaduk terus. Ini masih usaha kecil-kecilan kan sebenarnya. Ya, jadi ini adalah rintisan pertama Ibu Musda. Nama brandnya nanti dapur apa ini? Dapur Mama Musda. Nah, jadi ini sudah hampir berubah warna pisangnya, hampir menuju ke golden brown. Nah, itu teman-teman lihat kan pisangnya masih putih. Nanti sudah agak kekuningan, baru ditambahkan bumbu perisanya. Nah, seperti itu. Bumbu rahasia. Jadi ini kapasitas satu hari produksinya bisa sampai 1 sisir pisang Kak ya, untuk satu kali buat. Iya, kalau besar-besar Nah, jadi ini proses pembuatan. bisa 1 pisang. Oh, jadi kalau pisangnya besar bisa sampai 1 sisir, tapi kalau lagi pisangnya kecil-kecil bisa sampai 2 sampai 3 sisir untuk satu kali proses penggorengan. Nah, untuk wilayah pemasarannya saat ini, pasarannya Kak Musda ini hanya dititip di toko-toko dan di sekolah-sekolah Kak ya. Nah, jadi semoga kedepannya nanti bisa punya toko sendiri, keripik pisang. Coba silakan pisangnya sebenarnya. Nah, jadi ini adalah pisang yang sudah dikupas. Ini adalah pisang muda. Jadi pisang yang digunakan harus betul-betul muda sehingga mudah untuk diiris. Karena kalau dia sudah lembek, nanti jadinya bukan keripik tapi jadinya sanggar. Pisang goreng guys. Nah, seperti ini. Jadi ini mungkin pisang yang masih terlalu keras yang kita gunakan. Jenis pisangnya bagaimana sebenarnya? Dia harus pisang kepok. Ini jenis pisangnya pisang kepok. Kalau orang Bone bilang pisang aga. Pisang apa Ibu Musda? Pisang manurung. Menurung. Kalau orang Bone nyebutnya ini pisang manurung. Kalau orang Nunukan bilangnya pisang sanggar. Kalau orang Jawa namanya bilang pisang kepok. Jadi itu pisang kepok besar itu lebih bagus. Nah, tapi kalau teman-teman punya pisang Ambon, itu lebih bagus lagi digunakan. Yang muda tapi dah. Ya, intinya pisang yang harus digunakan adalah pisang yang sangat muda. Nah, ini adalah ruang prosesnya Kak Musda ini, ruang produksi. Ya, jadi ini adalah satu tempat di mana kamu sudah menciptakan keripik pisang. Tradisional ya. Ya, yang diolah secara tradisional. Jadi proses pembuatannya memang harus terus digaruk-garuk ya. Nah, biar dia tidak saling menempel, karena kalau saling menempel nanti hasilnya jelek dan tidak bisa dibungkus karena dia langsung menempel-nempel. Oh ya, nanti kalau dia menempel-nempel hasilnya dia tidak crispy, nanti agak keras jadinya. Nah, di ruang produksinya Kak Musda ini langsung berbau langsung dengan alam ya. Jadi sambil memasak sambil belajar alam. Ada pohon jambu, pohon nangka, ada pohon mangga macan. Nah, dan di belakang sana adalah sawah. Nah, oke, sudah berubah warna. Setelah dan teksturnya agak keras. Kemudian keripik ini akan kita campurkan dengan campuran yang akan membuat rasanya lebih memiliki ciri khas dan untuk lebih menambah tekstur dari si keripik pisang. Jadi cairan yang digunakan itu adalah liquid cair ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi dicampurkan ke dalam campuran si pisang, jadi langsung dituangkan. Tapi halal kan ya? Ya, jadi ini tetap liquid ini halal, Aman. aman dan sistemnya food grade.
Kenapa dari sana campuran dulu lagi? Jadi setelah dituangkan liquid tersebut, nah si keripik ini harus terus diaduk ya, karena takutnya nanti dia seperti yang di awal tadi, karena setelah dicampurkan liquid tadi si keripik ini kembali menjadi lunak. Jadi harus terus diaduk hingga kembali merubah teksturnya menjadi keras. Jadi terus diaduk hingga si keripik kembali berubah warna lagi menjadi kuning keemasan. Nah, jadi setelah dicampurkan liquid tadi mungkin diaduk sekitar 2-5 menit ya. Jadi diaduknya jangan sampai gosong, tapi sampai hanya berubah warna menjadi kuning kemasan. Nah, setelah itu kemudian diangkat dan ditiriskan untuk mengurangi sisa kadar minyak pada si keripik. Kemudian ditiriskan, dituangkan pada wadah. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah ini sambil menunggu si keripiknya mendingin, kamu sudah ini lanjut menggoreng lagi ya, sampai semua pisang habis tergoreng. Nanti setelah itu kemudian dilakukan proses pendinginan. Apabila keripik sudah dingin, kemudian kita lanjutkan ke proses pengemasan. Nah, pengemasannya hanya dibungkus dengan menggunakan plastik, karena untuk proses penjualannya dia hanya dijual sekitar 2.000 per bungkus, kayak 2.000 sampai 3.000 maksudnya. Iya. Nah, nanti untuk proses pengemasannya nanti akan saya lihatkan. Jadi apabila sudah dikemas, nanti produk keripik pisang manisnya ini akan dijual di sekolah-sekolah dan dititipkan di toko-toko. Oke, jadi inilah hasilnya setelah dari proses penggorengan yang dilakukan oleh Kamusda. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, warnanya kuning kemasan dan memiliki lapisan yang mengkilat, karena itu adalah hasil dari campuran liquid tadi. Jadi hasilnya seperti ini nih. Dengarkan. Oh, panas. Jadi hasilnya sangat crispy dan sangat manis, ditambah rasa manis pisang dan rasa manis dari si liquid tadi. Jadi ini ditiriskan untuk sampai ditunggu dingin baru dikemas ya, karena tadi ini masih terlalu panas. Jadi rasanya sangat bikin ketagihan ya. Dan ini sangat cocok bagi kalian yang sedang bekerja di kantor sebagai cemilan pada saat kalian mengerjakan tugas atau kerjaan-kerjaan lainnya, atau untuk kalian santai-santai di kafe dimanapun. Karena sekolah aman nggak? Ini makanannya food grade ya, jadi sangat aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan umur, baik dari anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA, dan orang dewasa pun, kecuali ibu-ibu yang sudah tidak ada giginya akan kesulitan. Agak sih apa kita mau bilangnya? Apa ya? Ini saya sambil rekam nih. Pikir memang. Wush. Ini yang membuat saya ketagihan ini ya. Wah, tunggu habis nanti sambil rekam makan-makan habis nanti jatuh. Nah, habis modal kamu sudah nanti. Enggak kan ini, murah modal. Modal apa dari kayu bakar kita ambil saja di hutan. Ini modalnya teman-teman, kayunya juga kayu bakar katanya dari hutan. Modal terbesar yang penting mau saja. Intinya mau. Bukan modal besar, bukan dari gas. Jadi kita tinggal ambil saja di dekat rumah, banyak kayu bakar. Luar biasa. Kita doakan semoga sukses ya.
husband, kita coba lihat bagaimana yang sudah dibungkus-bungkus. Oke. Nah, jadi tadi yang saya perlihatkan itu adalah hasil yang sudah digoreng, dan ini adalah hasil yang sudah dikemas. Tada. Nah, jadi di sini dia memiliki dua varian rasa. Yang rasanya manis, dan yang satu ini rasanya balado. Nah, dan yang satu juga dia proses pemotongannya di slice memanjang. Jadi dia modelnya memanjang. Beda dengan ini, dia bulat-bulat. Ya. Nah, jadi satu kemasan begini itu dihargai sebesar Rp2.000. Jadi buat anda semua yang di luar sana yang mau endorse dan mau menjadi reseller dari produk keripik pisang Mama Musta, silakan langsung join ke Lapece. Bukan Lapece apa nih? Dapur Mama Musta. Dapur Mama Musta. Nanti untuk kontaknya akan kami tinggalkan di deskripsi. Jadi tinggal teman-teman lihat. Oke?